belum? Sudah, Pak. Udah direkam belum tadi? Kayaknya udah direkam deh. Ntar. Jadi di kuliah kedua ini kita akan membahas tentang karakteristik dari industri hospitality dan pariwisata ya. Jadi sorry saya pikir hari Rabu, jadi hari ini tadi saya sales meeting nggak di remind. Ya nanti tolong ketua kelas ingetin saya sehari sebelumnya ya untuk kelas selanjutnya. Kadang-kadang schedule walaupun udah di agenda mungkin saya lupa tadi. Oke, kita membahas tentang sejarah dari tourism atau pariwisata diawali mungkin dari zaman modern sebelum tahun 20 memang terjadi traveling atau perpindahan masyarakat, ya itu juga salah satu contoh dari bagian dari tourism ya, jadi perjalanan bangsa-bangsa dari satu daerah ke daerah lain ya, sama dengan asal nenek moyang kita mungkin dari dulunya dari bangsa lain yang datang masuk ke bagian dari Nusantara ini. Jadi itu part of dari tourism juga. Nah, akhirnya pariwisata ini masuk ke dalam industri atau revolusi industri ya, dengan bertambahnya penduduk, terjadi urbanisasi misalnya dari Inggris membuka daerah baru di Australia atau Hong Kong dan sebagainya ya. Nah, pergeseran ini akhirnya menambah wisata yang baru ya, untuk tujuan destinasi wisata yang dulunya mungkin hanya di Eropa saja, sekarang sudah masuk ke Asia, Asia Tenggara, dan khususnya Bali, Thailand, dan segala macam ya. Nah, sejarah pariwisata juga dibantu dengan adanya teknologi atau sarana prasarana transportasi ya. Nah, biasanya destinasi wisata akan tumbuh jika ada aksesibilitas ya, itu adalah akses pesawat atau dengan sekarang dengan adanya jalan tol dari Jakarta ke Jogja itu sampai ke Surabaya misalnya. Jadi apa sih namanya wisata kuliner ya terutama ya. Jadi orang dari Surabaya hanya ingin makan misalnya nasi pecel di Solo, bisa hitungannya jam gitu ya. Atau orang dari orang Jakarta pengen makan sate Marangi di Purwakarta gitu ya. Zaman dulu kan membutuhkan waktu 2 jam, 3 jam, sekarang dengan tol jauh lebih cepat. Apalagi dengan ada WUS misalnya gitu ya, kereta cepat. Nah, hal-hal yang ini menyebabkan pergeseran atau kemajuan dari pariwisata itu sendiri ya. Agen pertama biro perjalanan di dunia ini muncul dengan adanya Thomas Cook dan Con tahun 1840 di Inggris, disusul dengan American Express Company ya, yang sekarang terkenal dengan American Express yang Amex yang kredit card itu awalnya adalah perusahaan biro perjalanan ya. Nah, biro perjalanan ini sebagai cikal bakalnya tourism ke seluruh belahan dunia ya. Sekarang mungkin banyak tren yang kalau bagi orang Muslim selain ke umroh, tambahin ke Turki gitu ya, atau ke negara Middle East. Dulu Maldives tidak menjadi daerah tujuan wisata, sekarang menjadi daerah tujuan wisata yang cukup mahal ya, Maldives, dan cukup terkenal dibanding ASEAN ya. Tingkat kunjungan ke Maldives dibanding dengan negara ASEAN lebih jauh Maldives ya, malah Maldives setara dengan Middle East atau Dubai segala macam ya. Nah, ini sebenarnya teoritikal ya, nanti kamu bisa baca dari materi yang saya share ya. Terus juga dengan adanya
bantuan Amerika atau Marshall Plan, itu juga salah satu tujuan untuk mengembangkan dunia wisata ya ke negara-negara dunia ketiga ya. Nah, dengan adanya pendidikan wisata itu juga nanti meningkatkan tingkat pendidikan ya. Misalnya kalau kita membuka daerah wisata, misalnya di Manado, di Likupang. Nah, baru beberapa hari ini, dulu kita nyari tenaga pekerja pariwisata di daerah Manado, Likupang itu susah. Makanya Kementerian Pariwisata membuka akademi atau politeknik pariwisata ya di Manado, juga dibuka di Jawa, dan itu di Sragen ya dari Kementerian Pariwisata untuk mengimbangi kemajuan pariwisata di daerah tersebut. Ya, dulu kita mau nyari tenaga pariwisata kalau buka hotel di Papua itu paling dekat SDM-nya dari Makassar, dari Manado gitu ya. Nah, akhirnya kita harus mendekatkan juga kampus politeknik pariwisata ke daerah tujuan wisata gitu, karena jangan sampai destinasinya dibuka tapi supply tenaga kerjanya terbatas. Itu yang jadi problem bagi negara saat ini. Nah, selanjutnya kita ada kerjasama Mutual Recognition Agreement on Tourism Provisional. Jadi MRATP ini adalah kita ingin menyamakan kemampuan dari para lulusan pariwisata ya dari negara ASEAN. Jadi lulusan Trisakti kerja di negara misalnya di ASEAN, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, menggunakan kompetensi yang sama dengan kualifikasi yang sama ya. Nah, ide ini muncul sekitar di era tahun 2000-an something. Namun sekarang saya nggak tahu nih kenyataannya, karena sekarang banyaknya sih kembali ke masing-masing brand juga gitu ya. Nah, makanya saya menyarankan kalau kamu sekalian kerja di brand-brand besar ya, kayak Marriott, Intercon, karena mereka populasinya atau pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Di Asia Pasifik misalnya, Marriott tumbuh itu hampir setiap hari akan tumbuh satu hotel dibuka gitu ya. Jadi once kamu udah bekerja di Marriott di Indonesia gitu ya, untuk kamu transfer ke properti lain di negara lain ya, negara ASEAN ataupun ke Middle East atau ke negara manapun, diberikan kesempatan yang sama ya, as long as kamu capability-nya, kompetensinya memadai ya. Jadi kalau kamu misalnya jadi concierge di Four Point Jakarta gitu ya, terus kamu apply jadi concierge di Four Point misalnya di Korea, di Jepang, atau di Amerika, sepanjang setelah mengikuti program yang dilakukan di brandnya tersebut, ya kamu tinggal menyiapkan ya sisi bahasa Inggrisnya, nanti juga akan dicarikan dormitorinya di negara yang akan kamu tuju gitu ya. Nah, makanya saya menyarankan banyak kalau bisa kamu berkarir mulai dari brand-brand besar, karena di brand-brand besar diberikan kesempatan trainingnya, kamu juga diberikan kesempatan untuk transfer ke seluruh belahan dunia ini sepanjang kita mau mengikuti dan masuk ke kualifikasi dan kompetensinya. Nah, biasanya standarnya sama. Concierge-nya di Indonesia sama concierge-nya di Malaysia, di Korea, di mana sama. Selain bahasa Inggris, ya kalau bisa bahasa setempat gitu ya. Misalnya di Korea ya bahasa Korea, di Jepang bahasa Jepang. Itu memberikan kesempatan ya. Banyak JM-JM Jepang yang sekarang masuk di Bali ya. Di Ritz-Carlton Bali itu JM-nya orang Jepang, dan dia memang punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik ya. Biasa kan orang Jepang jarang berkompetisi di negara kayak Bali di Indonesia gitu ya. Kebanyakan selain di negaranya juga ke Eropa ya. Nah, sekarang ini kita banyak membutuhkan beberapa tenaga kerja Indonesia juga di Maldives, di belahan negara lain. Saingan kita adalah sekarang India, Filipina, terus juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya, kita harus bisa compete dengan mereka. Yang pertama adalah bahasa Inggris ya. Yang kedua, dengan kamu punya kemampuan atau pengalaman kerja di negara
atau di luar negeri, kamu akan mempunyai nilai lebih ya, karena kamu bisa bekerja dengan berbagai multinasional. Di sana kemampuan kamu komunikasinya, kemampuan kamu dari sisi pekerjaan sangat dituntut ya, sehingga banyak eh, apa sih nama, terutama kapal-kapal pesiar ya yang menggunakan tenaga kerja Indonesia karena etika atau etos kerjanya orang kita cukup baik ya dibandingkan dengan negara Asia lainnya ya. Jadi dengan adanya MRA itu maksudnya supaya kompetisi antar negara ASEAN eh, lebih apa ya, lebih mengutamakan negara ASEAN ya. Tadinya kita membangun pariwisata ASEAN, kita mengoptimalkan tenaga kerja di negara-negara ASEAN ya, terutama Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya, Thailand ya. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya MRA ini kesempatan tenaga kerja untuk negara ASEAN jauh lebih utama dibanding apa namanya di belahan Asia yang lainnya atau Asia Barat dan sebagainya ya. Nah, di dalam MRA ini kita memberi beberapa position ya, terutama biasanya rank and file ya. Di front office mulai dari bellboy, telepon operator, bla bla bla, di housekeeping juga terutama room attendant, floor supervisor dan sebagainya. Nah, ini adalah posisi-posisi yang banyak dicari di hotel yang baru buka ya, rank and file ini. Nah, ya, saya berharap nanti dari kelas ini ada yang juga bisa berkiprah di belahan dunia lain ya, karena kesempatan untuk kita bisa berkarir di industri pariwisata itu sangat cepat ya perputarannya ya. Asal kamu punya mental attitude, punya keinginan, willingness yang tinggi, promotion di dalam hospitality industry sangat cepat ya. Nah, kita melihat sekarang perkembangan hotel. Jadi kalau kita melihatnya brand-brand besar itu semuanya biasanya dari family business ya konsepnya. Dari kayak Conrad Hilton sampai sekarang dari awalnya ya dari si Mr. Conrad ini yang termasuk dengan nanti brand Marriott itu mulai dari John Willard Marriott ya sampai dengan sekarang generasi keduanya atau generasi ketiga sekarang umumnya banyak brand-brand hotel itu dari perusahaan bisnis ya, family bisnis ya. Diawali kayak Hilton, terus ada Marriott, terus ada beberapa brand lain. Nah, di sini Sheraton dulu dibuka oleh Earl Henderson, tapi sekarang Sheraton udah diakuisisi oleh Marriott ya. Jadi sekarang brand yang paling banyak cabangnya di dunia adalah Marriott, disusul dengan Hilton, Intercon, dan yang lainnya ya. Nah, di Indonesia juga sama mulainya sekarang. Kayak Swiss Bell itu dimulai dengan keluarga Gavin Paul ya. Itu juga family business. Terus Aston juga dimulai dari sekarang keluarganya siapa? Charlie Brockville gitu ya. Terus diterusin dengan sekarang Joan Platt. Nah, Archipelago itu sama awalnya dari perusahaan keluarga. Jadi Swiss Bell Indonesia dengan keluarga Gavin Paul, terus Archipelago dengan keluarganya Brockville gitu ya. Nah, ini memang trennya sepertinya banyak dari perusahaan family business kayak Marriott itu akhirnya naik menjadi perusahaan hotel yang mendunia ya. Ya semuanya konsepnya dari awalnya dari konsep perusahaan keluarga dan sebagainya ya. Nah untuk kuliah hari ini kita kurang lebih materi ini seperti ini. Nanti ada kuis terakhirnya ya. Seperti saya sampaikan tadi, mengapa sih banyak brand-brand hotel yang diawali dengan konsep family business ya. Saya minta memberikan pendapat kamu semuanya. Jawabannya di by email ya, nanti menggunakan Words, misalnya di-attach ke email, di emailnya ke saya seminggu dari sekarang ya. Nah, diharapkan nilai kuis ini bisa membantu nanti UTS sama UAS kamu ya. Konsepnya atau jawabannya tidak sama ya, karena masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri dari point of view-nya kamu ya. Kenapa sih, dan kamu nanti lihat di literatur, di googling juga,
mengapa brand-brand hotel itu diawali dengan family business atau konteksnya gitu ya. Nanti kamu jawab by email jangan lupa di email seminggu kemudian dari hari ini ya, ke alamatnya ini. Oke, ada ditanya untuk mata kuliah kedua ini dari kelas IP Trisakti Jakarta. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti materinya saya akan share ke YouTube saya akan share juga di WA Group ya. Kalau nggak ada, thank you. See you next week ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.